22 nomor 1. Yosua 2 ayat 1. Y. Yosua bin Nun. Enggak ada sini. Yosua dengan diam-diam mengutus. Nah, itu ada. baru Anda sudah baca pun masih masa nggak ada? Tidak ada, Pak. Yesus yang Bapak bilang nggak ada. Yosua 1 ayat 2. Alamak, itu sudah. Yosua 2 ayat 1, Pak. Nggak ada kata Yesus. Itu Yosua, itu Yesus. Yosua itu dalam bahasa Ibrani. Penugasan Yosua pengganti Musa katanya sih Yosua ini. Kan nama Yesus kan Anda cari. Nama Yesus itu sudah ada, Yosua kan? Enggak, bukan Yosua namanya. Di sini kan artinya Yesus dalam bahasa Ibrani siapa? Yesusnya dalam bahasa Ibrani. Orang Ibrani manggilnya apa? Kan Yosua juga. Samanya itu. Yosua itu ya Yesus. begitu ya. Iya. Berarti Yosua ini Yesus. Iya, lebih duluan anaknya Nun daripada anaknya Maria. Ganti-ganti namanya Yesus, Yosua yang mananya ini? Ya samanya kalau David, Daud, John, Yohanes, samanya itu. Avram, Ibrahim, Abraham, samanya itu. Moses, Musa, Yosua, Yesus, samanya itu. Fransiskus, Spertus, ya samanya itu. Ya Pak ya. Iya. Bingung aku jadinya Pak. Oke lah Pak ya, makasih ya atas pelajarannya, pemahamannya ya. Terima kasih buat kita semuanya. Tuhan Iya. memberkati. Ayo, ada lagi kawan-kawan? Kenapa banyak orang yang sakit ya? Enggak. Pusing kepala. Minum kombantrin kan dah satu papan. Insya Allah jamin sembuh. Kalau John siapa tadi Gurunda? John siapa? John, Johannes. Oh, kalau Jin bom Gurunda. Baru aku mau bilang. Kalau itu bukan jin itu deh. B2. B2. Waduh. Ya kan? Bom kan singkat B2. Iya kan? C2, cecep. M2, mama. Atau mimim. Atau momom. P2, popom. B2, bom. Tapi inilah mumpung banyak yang nonton ya. Ini teman-teman sebangsa dan setanah air yang berakidah Islam ya. Iman Islamnya biar lebih kuat. Hati-hati C6. Apa itu C6? Yaitu benar-benar tampilannya itu melebihi daripada ustadz. Ya, bergaul, makan bareng, ngobrol bareng, kadang tidur bareng gitu. Bahkan tidak ada sama sekali hal-hal yang mencurigakan. Nah ini C6 ini berbahaya. Hati-hati seperti ini. Untuk mendeteksinya begitu, perhatikan cara hidup dia sehari-hari gitu. Kadang-kadang dia salah ngomong. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna itu. Nah, hati-hati orang yang demikian. Ini informasi buat teman semua nih, C6 nih. Untuk bisa mendeteksinya di media sosial, ya Anda lihat saja sih. Oh ini orang ngomongnya apa sih? Ini orangnya ini pro kemana sih kan gitu. Nah, itu
kira-kira ya cara untuk mendeteksi C6 itu. Waspada dan waspadalah. Waduh, C6 itu apa lagi tuh? C6 itu orang yang berpura-pura memeluk Islam. Ya sholat Jumat, ya sholat. Berjamaah ya berjamaah. Bergaul ya bergaul. Bahkan masuk pesantren. Belajar Islam. Tapi dia bukan murni karena mendapat hidayah memeluk Islam. Ada yang ingin dicapai di sana. Yaitu merusak, mencari mangsa dan seterusnya. Itu namanya C6. Paham ya? Ya itu dibawa tuh misionaris Paham, tingkat tinggi. Paman. Oh tampilannya melebihi daripada Ustadz. Orang Bugis bilang ini tiap hari rapa songkot nah. Iya banyak rapa sisang. Berapa siseng? Dia kena serah songkot nah. Iya. Kalau jamba mas songkot tol merupa. Masongkot tol merupa. Thank you. Cat sama Asep. Takut kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cat GT, selamat sore Cat GT. Cat GT, dibuka mailnya Cat GT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oh iya, sebelum ya. Ya ada yang perlu ditanyakan atau gimana, Bang Cat sebelum saya turunkan untuk Iya, slot offline ini. kebetulan di sini banyak. Saya terkait sama Iya kematian. banyak gurunda ada. Iya, Bang. Satu-satu aja yang ngomong, Bang. Ya, Gantian. satu-satu dulu ya. Mungkin Ya, silakan, mungkin Cak. gini. Mungkin satu dulu, setelah itu satunya lagi, terus kemudian dua-duanya ngomong gitu nanti. Ya, oke lanjut. Ya, siapa dulu, Bang? Siapa dulu? Bebas, Bang. Bebas, silakan. Bang Chat dulu juga nggak apa-apa. Silakan Bang Chat. Oke, saya sih terkait sama kematian kebangkitan itu. Saya berusaha memahami dari apa namanya, kayak berjalan di sepatunya mereka gitu, deh. Maksudnya memahami dan pikiran mereka. Jadi ini kayak masuk akal gitu ya. Masuk akalnya begini, Bang. Masuk akal. Jadi manusia berdosa. Jadi yang bikin dosa itu harus dimatikan, yang maksudnya yang membuat aturan dosa itu harus dimatikan. Cuma jadi kayak lucu gitu. Misalnya Tuhannya harus mati atau hukumnya harus mati dengan matinya Yesus di kayu salib. Masuk akal sih. Cuman jadi kayak lucu aja. Kenapa kok keselamatan itu harus kayak begitu gitu. Kebayang nggak, Bu? Iya, kebayang. Jadi saudara punya anak yang sangat saudara sayangi. Ya kan? Terus di luar sana ada pelaku-pelaku maksiat, bajingan, pembunuh berdarah dingin, koruptor, pemerkosa, pembunuh, bla bla dan seterusnya. Untuk supaya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka kemudian itu bisa terampuni, maka saudara membunuh anak saudara sendiri. Tetangga yang mencuri ayam, tetangga yang memperkosa anaknya, memperkosa saudara kandungnya, membunuh ibu kandungnya. Anda yang menyaksikan itu karena kasih, Anda ambil anak yang Anda kasihi, Anda gorok lehernya. Supaya dosa orang tetangga tadi yang pemerkosa ini terhapuskan. Begitulah kira-kira. Ya. Tapi kematian kebangkitan itu ada apa tidak, Bang? Kalau kebangkitan, ya kan Nabi Isa diajarkan di Al-Quran membangkitkan orang mati. Ya. Ya kan ya, berarti ada kebangkitan. Tapi kalau yang dikatakan di Al-Quran, Nabi Isa membangkitkan orang mati itu untuk membuktikan kenabiannya, kerasulannya.
bahwa dia bukan anak zina. Ini loh, aku utusan Tuhan nih, buktinya aku perlihatkan sama kalian. Tapi kan orang sana malah menolaknya, mengatakannya tukang sihir kan gitu. Nah itu untuk membuktikan kenabiannya. Tapi kalau yang saudara kita ini enggak, untuk membuktikan dia Tuhan, maka dia bangkit dari kematian. Padahal pandangan murid-murid ketika gurunya mati dan ternyata bangkit lagi dari kubur, pandangan murid ya ini hantu, bukan Tuhan, hantu. Lukas 24 nomor 37. Pandangan muridnya, guru saya ketika dia keluar dari kubur hidup kembali, ya hantu. Tapi nilai itu bergeser kemudian setelah sampai ke barat. Keluar dari kubur itu ya Tuhan. Di situ ada yang menarik, dia minta makanan, Ya. dikasih ikan, dikasih madu. Ini kan seolah dia membuktikan bahwa Dirinya? dia nggak mati gitu loh. Iya betul. Ini loh aku bukan hantu loh. Artinya aku belum mati loh. Akunya ini. Ada apa dengan kalian? Rabalah aku, sentuhlah aku. Inilah tanganku, inilah kakiku. Karena Yesus masih melihat mereka ragu. Ada nggak di antara kalian yang punya makanan? Dikasihlah ikan goreng. Nah, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan apa? Dirinya Tuhan atau dirinya bukan hantu? Bukan hantu. Nah, bukan hantu berarti dia tidak bangkit dari kematian. Artinya dia diselamatkan Bang waktu di kayu salib itu. Karena di situ ada menyentuh bekas luka. Atau gimana? Apakah digantung tapi nggak mati atau nggak digantung sama sekali? Atau gimana? Bang? Kalau kita ikuti alur cerita di Bible, tidak ada satupun orang Romawi yang mematahkan kakinya kan? Iya. Dan belum pernah ada kejadian orang disalib cuma 3 jam. Lalu mati. Orang disalib, namanya juga salib. Salib itu bukan ditombak. Salib itu diikat di atas pohon. Lalu yang diikat itu bagian sulbi. Bagian rusuk bawah. Sulbi. Digantung di atas pohon. Berarti butuh berhari-hari untuk mati. Ini baru berapa jam langsung diturunkan. Nah, kenapa dia tidak bergerak? Kan sebelumnya dikasih minum racun. Zuma. Artinya dia Pingsan. memang digantung dan dia pingsan di sana Bang. Pingsan. Makanya pada hari Minggu itu Maria pagi-pagi subuh-subuh dia pergi membawa rempah-rempah ke dalam gua itu. Kenapa dia bawa rempah-rempah untuk apa? Ada nggak tradisi Yahudi mayat pada saat dia sudah hari ketiga dibumbuhi, dikasih dikasih kemudian ramuan? Kan enggak, mayat kok dikasih ramuan. Karena Maria yang menurunkan jasad dari orang ini, yang minta kepada Pilatus bersama dengan Yusuf Arimatea dan Nikodemus, bertiga mereka minta, Paman, yes, kumaha, minta dong mayat guru kami diturunin. Turun dia. Lalu mereka kubur? Enggak, mereka enggak kubur. Mereka memasukkan jasad orang ini kemana? Ke dalam goa. Bukan dikubur. Yesus itu enggak dikubur. Dia dimasukkan ke dalam goa. Gantan dulu Bang Michael, gantan dulu. Nanti bisa ditanggapi Bang Michael. Kalau Seperti gitu apa Anda ini ada pertanyaan tidak lanjutan belajar yang tapi penting, bicara Bang, itu. seperti orang yang paling Iya, cerdas. gimana? Anda ini tidak mengerti, tidak belajar, tapi Anda bicara seperti profesor. Kalau Anda kata tidak mengerti konsep mengerti, penguburan di Bang, Yahudi kalau itu seperti berbicara apa. Anda mengenai belajar kata dulu, mengerti, Anda belajar Bang, dulu. kalau membahas kata mengerti berasal dari kata arti. Mengerti akar Nggak usah katanya bicara arti. etimologi. Arti Anda aja itu tidak makna. mengerti Makna ini latar bisa belakang dipahami sejarah berdasarkan yang akal. terjadi di Lah kalau Yahudi. agama nggak menggunakan akal, ngapain Anda ngajarkan saya mengerti? Gitu. Sekarang kutanya dulu ke kau. Sekarang kutanya ke kau. Kau tahu tidak latar belakang dulu di masa Yesus ada? Apa? Bang Zuma, saya ada pertanyaan lanjutan yang penting Bang. Kemana dia tadi itu? Jin pohon. Kemana dia? Diturunin. Oh, diturunin.
Saya ada pertanyaan lanjutan yang penting Bang terkait tadi nggak mati itu. Pak Cat ini Muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang, Muslim. Jangan terlalu bertanya begitulah kalau Bang Joma. Terlalu. Nggak, maksud saya gini. Kan tadi kan Nah, nggak ini mati. dia tanya ke Kristennya aja. Tanya ke Kristennya. Ya, tanya ke Kristennya, Bang. Ya. Tanya ke Kristennya. Kenapa dia disulap juga? Ada yang nombak juga dari bawah. Jangan diturunkan lah, biar dia tanya ke Kristennya gitu. Nah ini ada Kristen, kesempatan Anda nanya gitu loh. Jangan Anda pancing Banyu monolog terus. Ayo, latar belakang apa tadi, Cak Ayu? Ya. Anda ngerti nggak latar belakang? Adik Zuma begini ya. Anda paham tidak? Sudah belajar belum di dalam ya tradisi Keyahudian khususnya pada masa Yesus ada di dunia? Ya, yang disebut penguburan itu bukan masuk dalam kubur seperti yang ada di Indonesia. Ya, jadi Anda harus belajar latar belakang budaya terlebih dahulu. Iya, saya Jadi ngerti. setiap daerah itu Saya ngerti, punya mulai dari budaya. Abraham, Nah, Daud, makanya Salomo, jangan Anda semuanya itu dikubur menganggap- dalam goa. Saya Ya, paham. makanya itu dia. Iya, saya paham. Berarti Yesus kalau dia pingsan ada potensi kemudian bernapas kan? Itu asumsi. Loh, Itu kok asumsi pula? goblok. Sekarang aku tanya Asumsi sama goblok. saudara, kalau jenazah ditimbun pakai tanah liat, bernapas nggak? Nggak bernapas kan? Nah, kalau kemudian orang pingsan, Tulis tidak dia sabar dulu, berpotensi Bung. bernapas goblok. Sabar dulu, Bung. Sabar, Bung. Sabar. Jangan emosi. Kalau orang pingsan, bernapas Ngomong nggak jangan kalau di emosi. dalam goa? Ngomong sama Anda emang harus emosi karena Anda goblok dan memframing. Dengarkan pertanyaan. Hilang. Dia Kok pakai hilang 1 Korintus 4:10 dia. Berkorintus dia bagaimana kalau berkorintus? Hilang dia. Naik lagi jangan diturunin, naik lagi. Ya siapa sih yang nurunin? Biar aja dia menyampaikan apa yang dia maksud. Beginilah cara Kristen diskusi, jangan diturunin. Naikkan lagi. Moderator. Moderator. Biarkan aja kalau orang haid lagi berdiskusi begitu, ngapain diturunin? Biar aja. Naikin lagi aja. Ya. Gimana? Ya, saya itu menggunakan cara Anda karena Anda kan bicara Kalau orang pingsan, kalau orang pingsan ini, Anda pernah bicara begitu kepada saya. Kalau orang pingsan ini- bicara halus padahal tidak. Nah, saya kalau gunakan orang cara pingsan ditaruh di dalam gua, masih bernapas nggak? Anda bilang itu pingsan dari mana? Anda ngomong itu dengan asumsi. Tidak pernah tertulis Yesus itu pingsan. Di kayu salib dia dinyatakan mati. Makanya Yesus ditusuk. Iya. Ya ditusuk. Tertulis begitu, Yesus ditusuk di bagian perutnya. Kalau begitu- untuk membuktikan bahwa dia mati. Kalau begitu siapa yang bisa memastikan Yesus itu benar-benar mati? Siapa? Ayo. Siapa yang bisa memastikan Yesus itu benar-benar mati? Siapa? Oleh prajurit Siapa? Romawi. Prajurit Romawi itu tidak menyentuh lagi. Siapa yang bilang ditusuk Ya, untuk ditusuk. membuktikan. Nah, kalau Darahnya ditusuk ngalir itu nggak? nggak pasti. Kalau ditusuk Darahnya ngalir nggak pada saat ditusuk? tertulisnya apa? Yang keluar apa? Zuma goblok. Apa? Keluar apa? Zuma goblok. Emosi Terus, dia. baca nggak? Kau baca nggak? Emosi dia, diskusi dia, emosi dia. Emosi Bukan emosi. nih. Ngomong sama orang goblok itu harus dipertegas supaya Emosi supaya cerdas. nih. Iya, dasar goblok. Ya kalau kayak itu kita turunkan udah nggak bisa dia. Saya yang Udah. bertanggung jawab, saya turunkan. Karena sudah nggak bisa diskusi, dia praktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Tapi Anda itu kan bagus untuk diperlihatkan kan ke Kristen-Kristen yang suka lapor-lapor. Oh gitu ya. Bahwa beginilah tabiat. Iya, karena yang terlapor kita perlihatkan ke dunia Kristen, inilah. Lihatlah penghujat-penghujat agama kalian. Jadi kalau diturunkan setiap mereka menghujat, maka yang muncul hanya Kristen santun. Tidak ada terlihat Kristen-Kristen yang ini sadis. Gitu. Boleh saya sudah- kasih pertanyaan lanjutan, Woi, Bang? kamu mau Natalan, woi, kok ribet kali kalian. Tapi sudah direkam kok. Mereka sudah 4 kali mengeluarkan kata 1 Kalian Korintus ucapkan 4 selamat nomor tahun 10. sama kami, Kenapa lagi ini? umat Kristen. Ya, kenapa umat Kristen?
Kemarin kami ucapkan selamat ulang tahun buat Muhammad pedofil Boy, yang mati jadi bangkai. boy. Bah, ini dia. Asli. Lihat, saksikan ini, nih. Dosma, saksikan, lihat nih Dosma. Nih, lihat nih. Kemarin kalian Dosma. merayakan Lihat ini Dosma ini. hari Jangan sampai mukamu nanti ketemu saya, ku tampar kau pakai panci. Muhammad pedofil. Nah, lihat, coba lihat. Coba lihat nih. Coba lihat ini, anak babi. Kami coba lihat. senang-senang merayakan Natal. Emang siapa yang ganggu kau? Dengan Yang ganggu kau agama, rayakan memanglah Natal Islam itu siapa yang ganggu? botol. Sibuknya Kenapa? Kenapa Si Nabi kau? Juma bawa Nah, tengoklah itu si Dosma. Jangan diturunin, biarin aja dulu kita rekam kok. Lihatlah itu Dosma, lihat itu. Kau lihatlah itu tuh. Ya, lihatlah. Kan lucu kalian itu ya. Kalian datang ingin menjebak saya dengan membawa pakaian kos, baju kaos kau bawa. Ingin menjebak, ingin memurtadkan. Habis itu saya tak terima pemberianmu. Enak aja. Enak aja. Kau berikan baju kaos. Untuk apa tujuannya? Cenderamata. Oh, kasih cenderamata ya kasih sendal, kasih tas. Ini baju kaos ada pula data-data dari Bibelmu kau bawa ke situ ya. Saya tidak suka ya, ku bakarlah. Kau ingin menjebak saya kan? Kau yang datang membawa pakaian, habis itu saya tidak terima, ku bakar. Habis ku bakar kau nangis, kau lapor di polisi. Oh, dia menghujat, dia menista. Kenapa menista? Dia bakar pemberianku. Nenekmu kiper. Justru kau itu yang menista. Orang sudah punya agama, kau datang membawa baju kaosmu. Kau yang menista, bukan saya. Saya merayakan hari milad apologet Islam Indonesia. Tiba-tiba kau datang bawa baju kaosmu. Ya, saya nggak suka. Ngapain kau kasih? Ngapain kau titip? Memang ada yang minta? Nggak ada kan? Dan kau katakan sidak. Artinya kau sudah rencanakan untuk menjebak orang. Sebagaimana videomu, PT-PTmu itu banyak tersebar. Orang Islam pakai hijab, pakai jilbab. Kau kasih baju yang tertulis isi Bible. Kau senang, kau tertawa, kau merasa menang. Penginjilan harus digaungkan. Kau menang, kau merasa dirimu menyelamatkan jiwa-jiwamu. Jiwa-jiwa orang yang kau kasih baju kaos. Kau ingin perlakukan saya dan kau sudah rencanakan. Ini baju 4 untuk Rifa, untuk Nandar, untuk Zuma. Siapa lagi satu tuh? Saya lupa. Kau sudah rencanakan, PT-PTmu ada. Lah kamu kasih baju itu. Kau jebak saya dengan pakaianmu. Ya saya tidak terima. Saya mau buang kek, saya mau rebus kek, saya mau bakar kek. Itu hak saya karena kau sudah kasih. Kau bakar. Habis itu kau laporkan saya. Penistaan. Kan lucu kau. Kamu yang memberikan, kamu pula yang melaporkan. Gigimu kiper. Enak kali. Kau ingin memenjarakan saya dengan jebakanmu. Pih. Bahlul. Saya punya kegiatan. Giliran kau diundang untuk berdiskusi, berdebat. Kau pasang tarif 200 juta. Giliran kita tidak undang kau. Kita datang mengadakan kegiatan internal, tak ada orang di luar Islam kita undang. Kamu datang, sidak katamu pagi-pagi. Habis itu kau bagi-bagikan alat yang kau pakai untuk kristenisasi. Nah saya tidak terima, itu hak saya. Saya mau telan kayak itu baju, saya mau bakar kayak, saya mau injak kayak, saya mau apapun. Itu hak saya. Saya tidak suka, ngapain kau paksa? Bagus kalau saya tidak provokasi. Saya tidak ajak kemudian umat Islam. Kau laporin saya. Kan kurang ajar. Seibarat kau pasang besi panas di depan rumah saya. Kau pasang duri di jalan saya yang selalu tiap hari aku lalui. Kau pasang di situ. Terus durinya aku bakar. Kau lapor ke polisi. Bang Suma membakar duri yang kupasang untuk dirinya di depan rumahnya. Pak, aku datang melapor. Apa laporanmu? Aku simpan duri, Pak. Di mana? Di halaman rumah. Halaman rumah siapa? Halaman rumahnya Bang Suma. Tujuannya apa? Supaya kakinya kena duri itu. Lalu Bang Suma bakar, Pak. Bang Suma bakar.
Terus kalau Bang Suma bakar, itu kan penistaan. Gigimu geriting. Pakai lapor pula. Dia melakukan kesalahan, dia yang melapor polisi. Kampret. Lu pikir gue takut apa? Datang pula yang melapor tidak tahu masalah apa, tiba-tiba melapor. Kenapa bukan Lina yang melapor? Kenapa harus Dosma? Dosma nggak tahu apa-apa. Dia nggak ada pada kejadian pada TKP. Tempat kejadian itu dia nggak ada. Kok tiba-tiba dia ngelapor saya? Siap-siap aja ya. Siap-siap. Kalau sampai tidak berhasil laporanmu, bola apinya akan membakar kau sendiri. Siap-siap aja. Kau melaporkan saya pencemaran nama baik itu namanya. Saya yang korban, saya pula yang kau laporkan. Gigimu geriting. Enak kali kau. Kau kasih aku racun. Racunnya saya tidak mau telan. Racunnya saya buang. Racunnya saya bakar. Racunnya kemudian saya hanguskan. Karena saya tidak mau tersentuh, ternoda akidah saya. Habis itu kau lapor polisi. Pak, ya paman, saya mau melapor. Kenapa? Saya kasih Bang Suma racun. Terus dia nggak minum, malah dibakarnya racun itu. Lalu kamu lapor? Iya, kenapa? Aku sakit. Aku merasa dinistakan, pemberianku nggak dipakai, malah dibakar. Wah, dasar pelacur agama, kuntilanak, jin jadi orang, anak tuyul, anak setan jadi manusia. Saya bakarlah, itu hak saya. Akidah saya kau ingin rusak. Habis itu kau lapor saya. Cakar juga matamu nanti pakai cangkul. Lagi saksinya manusia yang berasal dari kelapa sawit itu. Sok tahu. Ya, itu dia. Sok tahu dia tahu. nggak ada di tempat kejadian. Si Dosma melapor nggak ada juga di tempat kejadian. Hei, bodoh kalian itu. Kalian menjebak diri kalian sendiri. Paham? Kalau sampai saya ada panggilan dan itu tidak terbukti, bahkan saya jadi korban,